Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sabri Helmi Bahtiar dari Divisi Project. Kali ini saya ingin membahas sedikit buku tentang self improvement yang berjudul How to Win Friends and Relation. Ini sih lebih ke bagaimana cara memahami sudut pandang orang dan bagaimana memecahkan sebuah problem solving. Pada buku tersebut ada satu kutipan yang menurut saya menarik, yaitu kutipannya begini. Ini kutipan ini dikatakan oleh Dale Carnegie dari buku How to Win Friends and Influence People. Kutipannya sebagai berikut: Any fool can criticize, complain, and condemn, and most fool do. But it takes character and self-control to be understanding and forgiving. Ini sangat berpengaruh dalam dunia pekerjaan. Mungkin ada beberapa kritikan, komplain, atau perbedaan pendapat, tapi dari case tersebut bisa membuat sebuah karakter diri kita dan pemahaman ke diri kita untuk lebih memahami dan memaafkan suatu case. Konsepnya dari saya seperti ini. Dalam dunia pekerjaan pasti kita selalu dihadapkan dengan berbagai sudut pandang yang mungkin berbeda dengan sudut pandang kita sendiri. Semakin banyak kepala, semakin banyak sudut pandang yang dihasilkan pastinya. Semisal dalam sebuah project, ketika ada sebuah konsep dasar atau tujuan yang ingin dicapai, ketika konsep dasar itu masih bisa dikatakan masih konsep dasar yang sangat mentah, pasti akan muncul berbagai ide dari setiap kepala, entah itu dari segi metode kerjanya, metode pelaksanaannya, metode planningnya, metode perencanaannya, bakasnya. Ini pun saya alami di lapangan ketika saya berjumpa dengan beberapa vendor atau mandor, bahkan tukang sekalipun. Dalam hal detail seperti metode pelaksanaan pun itu sudah sangat berbeda. Bahkan tiap orang dalam satu tim pun itu sangat berbeda. Hal ini perlu saya garis bawahi karena untuk perbedaan pendapat sendiri itu pun sangat mempengaruhi untuk dalam dunia pekerjaan. Dari buku How to Win Friends and Influence People, saya bisa mengambil beberapa pelajaran seperti bagaimana kita berdiskusi, bagaimana kita mencoba menerima atau memahami dari sebuah ide atau konsep atau pemikiran dari orang lain tentunya, atau mungkin karena kita punya kebijakan tersendiri dari sebuah perusahaan yang harus kita laksanakan, kita bisa menggiring sebuah opini dari si lawan berbicara kita untuk mencoba memahami apa yang kita inginkan, untuk mencoba memahami juga apa yang harusnya dilakukan ketika project nanti itu berjalan nantinya. Dalam beberapa case sangat diperlukan sebuah diskusi atau sharing tentang pemikiran tersebut. Dalam buku tersebut pun ada kutipan baru juga seperti Don't be afraid of enemies who attack you, be afraid of the friend who flatter you. Pun di dalam buku tersebut juga diberitahukan atau dikasih tahu sebenarnya musuh terberat dalam buku tersebut yang diceritakan itu bukan orang lain, bahkan adalah diri kita sendiri yang bisa menjatuhkan diri kita sendiri karena bisa menimbulkan sebuah keraguan dari ide kita yang kita akan sampaikan atau ide dari sebuah perusahaan yang ingin dilaksanakan, karena kita melihat beberapa faktor seperti apakah kualitas dari lawan bicara kita ini bisa memahami apa yang kita ingin sampaikan. Dan kadang ketika lawan bicara kita bisa memahami apa yang kita sampaikan, terkadang untuk penyampaian ke orang selanjutnya atau orang ketiga bahkan keempat itu bisa jadi jatuh persepsi atau beda perbedaan atau beda arti, beda makna yang seperti apa yang harusnya kita inginkan atau seperti apa hal tersebut dijalankan. Ada kutipan juga untuk seperti ini kutipannya: talk to someone about themselves and they will listen for hours. Kadang untuk mencapai
apa yang kita inginkan. Ketika kita berbicara dengan lawan jenis kita terkait sudut pandang, pemikiran, ataupun apapun itu, kita harus berbicara dengan apa yang mereka sukai. Kadang ketika kita udah menemukan sebuah pemikiran atau pembahasan yang mereka sukai, kita bisa berjam-jam tuh ngobrol dengan mereka, diskusi, akhirnya untuk bisa lebih menggiring seperti apa yang harus dilakukan. Mungkin dari saya seperti itu. Beberapa kutipan dari buku How to Win Friends and Influence People ini sangat impact kepada diri saya, terutama dalam dunia pekerjaan dan dalam dunia sosial saya pastinya. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.